Oke, Pak Sidik. Selamat siang Iya, Pak Sidik. selamat Gimana Pak siang. Sidik kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Baik-baik, kabarnya baik lah. Kalau secara fisik baik Bu, tapi hatinya mungkin ya kan agak sedikit Ah, galau-galau gimana gitu ya Bu ya. ya. Oh, makasih loh Pak Sidik udah mau ngobrol-ngobrol siang ini. Cuman kan Pak Sidik, ini kan kita pendek aja nih, singkat ya Pak Sidik. Ya, Ngobrolnya cuma 10 sampai 15 menit aja kira-kira. Cukup nggak kira-kira itu Pak Sidik waktunya Pak Sidik? saya rasa itu lebih dari cukup Bu. Oh, eh, kira-kira Pak Sidik apa nih yang mau disampaikan pada kesempatan kita kali ini? Iya nih, sebelumnya saya ucapkan terima kasih lah ya Ibu Etur juga sudah berkenan untuk meluangkan waktunya buat saya gitu kan. Jadi saya di sini ingin menyampaikan keresahan hati saya ini Bu. Keresahan hati saya terkait yang namanya dukungan rekan sejawat Bu. Jadi kan saya ada membuat yang namanya Project P5 ini kan Bu. Nah, jadi Project P5 ini kebetulan ada 3 project yang saya jalani dan itu sudah saya siapkan terkait modulnya, bahan ajarnya untuk sosialisasi, alat dan bahan, semua saya siapkan. Jadi ketika saya siapkan, saya sudah sosialisasikan, namun ada beberapa rekan sejawat saya gitu yang mungkin kurang bisa menerima dan menjalankan apa yang sudah saya sampaikan. Padahal sebelumnya saya sudah konsultasi loh sama kepala sekolah dan memang itu program sekolah, bukan program pribadi saya. Jadi seperti itu, Bu, permasalahannya. Oke, jadi kita mau membicarakan perasaan Pak Sidik ini ya, mengenai proyek yang dikerjakan dan hubungannya dengan dukungan rekan sejawat Pak Sidik, kira-kira begitu, benar Pak Sidik? Benar sekali, Bu Etur, benar sekali. Nah, jadi kan Pak Sidik, waktu ketemuan kita ini kan nggak lama nih. Sebenarnya apa sih yang Pak Sidik inginkan dari percakapan kita kali ini, Pak Sidik? Eh, saya pengennya sih setidaknya bisa menghilangkan keganjalan di hati saya ini gitu kan, agar saya bisa lebih bersemangat lah untuk menjalankan proyek ini gitu kan, supaya tidak ada ganjalan di hati saya ini, walaupun mungkin ada 1-2 orang rekan sejawat saya yang tidak proaktif dalam kegiatan pengembangan ataupun pelaksanaan proyek P5 tadi. Intinya seperti itu Bu Eker. Oke, jadi em, menurut Ibu jadinya Pak Sidik, maaf Pak Sidik. Ya, Bapak Bu. Menurut Pak Sidik, ya, menurut Pak Sidik, kira-kira eh, yang bersemangatnya itu kira-kira bagaimana itu menurut Pak Sidik, menjalankan proyeknya lebih bersemangat, yang Bapak Sidik kategorikan bersemangat yang bagaimana kira-kira? Yang saya kategorikan semangat Bu tentunya karena memang saya sedikit ada yang namanya permasalahan OCD Bu ya. OCD Bu tahu lah ya OCD itu apa Ya, Ibu ya, ya. saya rasa ya. Jadi saya itu cukup perfeksionis Bu. Jadi segala sesuatunya baik itu tata letak benda, tata letak sesuatu hal, bahkan dari segi OCD hubungan sosial, saya nggak mau ada ganjalan sedikit pun. Jadi kalau saya supaya semangat artinya semua rekan sejawat saya andil gitu di dalam program itu, proyek itu, ya kan? Jangan ada yang mungkin hanya 1-2 orang saja yang nggak enak, akhirnya eh, hasil proyek itu tidak maksimal. Seperti itu, Bu. Saya inginnya semua andil dan memang menjalankan proyek ini dengan sepenuh hati. Begitu, Bu, kira-kira. Oh, jadi kalau misalnya semua rekan sejawat Pak Sidik ikut ambil bagian secara aktif dalam proyek yang Bapak jalankan ini, jadi Bapak merasa puas, kira-kira seperti itulah ya Pak ya Sidik ya. Nah, jadi Sangat kuat. ya, berarti misalnya kalau misalnya ada nggak ya kira-kira Pak Sidik cara yang bisa Bapak Sidik pikirkan gitu supaya teman-temannya ini lebih bersemangat, kira-kira seperti itu Pak. Kalau untuk Apa cara dalam program? Ya, kalau untuk caranya sih ya saya masih rada-rada bingung Bu ya bagaimana kira-kira Bu ya. Eh, Mungkin itulah sebabnya saya datang ke Ibu gitu kan. Saya pengen tahu gitu kira-kira
cara yang saya pikirkan cocok sesuai atau tidak gitu. Saya takutnya mungkin hanya cocok di pikiran saya saja, ternyata ketika saya aplikasikan ke rekan sejawat tidak cocok. Jadi lebih kurang seperti ini Bu yang saya inginkan gitu kan. Saya coba bertemu dulu lah face to face kepada 1-2 orang rekan saya itu yang mungkin selama ini kurang mendukung ya. Saya pengen ketemu, saya tanya gitu kan, permasalahannya di mana, ada apa sebenarnya gitu kan. Tapi di sisi lain saya takut Bu, karena mereka ini senior Bu gitu kan. Saya takut sebagai junior ini nanti dikatain, wah kamu nggak sopan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, makanya saya galau Bu antara saya maju nggak ya, maju mundur, seperti itu Bu. Oh, jadi eh, Pak Sidik ini kira-kira udah punya cara sebenarnya gitu ya Pak Sidik, cuman belum dikerjakan. Nah, jadi kan belum tahu hasilnya lah kira-kira seperti itu ya Pak Sidik. Cuman kira-kira Pak Sidik sudah memikirkan cara ini, lalu ini kan termasuk cara yang bagus ya Pak Sidik ya untuk secara kekeluargaan, secara kekerabatan, memberikan pendekatan kepada teman. Kadang kan dalam pikiran kita saja itu Pak Sidik yang senioritas atau apa. Cuman kalau kita belum kerjakan kan mungkin bisa jadi kalau cara yang Bapak Sidik udah ada pikirkan itu bisa berhasil juga. Kira-kira seperti itu Pak Sidik. Seperti itu Nah, Bu ya. jadi ya, jadi kalau misalnya menurut saya Pak Sidik udah memikirkan cara yang benar-benar bagus lah itu kira-kira Pak Sidik. Mungkin kalau saya mau tanya gini loh Pak Sidik, misalnya kan teman-temannya ini semuanya dalam hal proyek yang Bapak Sidik buat ini uh, semuanya udah apa namanya ter apa namanya sudah melakukan seperti yang Bapak Sidik rencanakan seperti itu kira-kira Pak Sidik. Nah, gimana kira-kira Pak Sidik? Apakah Pak Sidik bisa memberikan penilaian gitu keadaan apa proyek yang sekarang ini kalau misalnya kita buat nilainya 1 sampai 10 ya Pak Sidik, udah di level keberapa ini kira-kira menurut Pak Sidik? Jadi kalau untuk proyeknya nih Bu ya, kalau untuk kualitas proyeknya saya tempatkan di level 10 tentunya, ya kan? Karena saya juga sendiri yang membuatnya, saya merancangnya, dan memang itu sesuai dengan pakem-pakem yang ada Bu. Itu untuk penilaian proyeknya lah Bu ya, kalau misalkan sukses terjalani ya. Tapi kalau untuk saat ini yang sudah dijalani ada di level 7 lah Bu. Di level sekitar level 7 lah. Seperti itu Bu. Oh, jadi uh, yang sedang dijalankan di level 7 gitu ya Pak Sidik. Karena beberapa permasalahan yang tadi sudah Pak Sidik ceritakan ya kan. Kalau misalnya keinginan Pak Sidik hasil proyek ini dari level 7 itu maunya sampai ke level keberapa kira-kira? Kalau keinginan saya terus terang ya di level 10 lah Bu ya kan, karena kan proyek saya gitu kan, artinya memang saya yakin proyek saya ini bisa nilai kebermanfaatannya luas, khususnya untuk di unit tugas saya gitu kan. Makanya saya pengen proyek saya ini ada di level 10 tingkat keberhasilannya. Seperti itu, Bu. Iya, oke Pak Sidik. Nah, kalau misalnya Pak Sidik kan mau sampai level segitu, jadi kan apa yang bisa Pak Sidik lakukan gitu misalnya supaya bisa keberhasilan proyek itu bisa sampai ke level yang Bapak inginkan. Mungkin ya seperti saya bilang tadi ya Bu ya, untuk yang pertama mungkin saya harus bisa berdamai dengan hati saya gitu kan. Dalam artian ya mungkin saya harus bisa memberanikan diri untuk ketemu ya kan. Kepada rekan-rekan senior saya yang mungkin selama ini menganggap itu sebuah proyek ambisius dari seorang sidik gitu kan, padahal memang itu proyek dari sekolah dan sudah memang diatur dari kementerian sana yang sekolah itu wajib memiliki proyek P5 tadi minimal 2-3 proyek. Jadi saya coba berdamai dengan hati saya, memberanikan diri untuk ketemu sama senior-senior yang ada 1-2 orang yang mungkin tidak bisa menerima dan menjalankan program itu. Mungkin itu yang pertama yang saya harus lakukan, Bu. Seperti itu.
Oke, jadi seperti itu ya Pak Sidik. Jadi kira-kira Bapak Sidik mau mencoba berdamai dengan hati Pak Sidik lah ya, mencari cara bagaimana melakukan pendekatan yang secara kekeluargaan dengan rekan-rekan yang tadinya apa namanya agak mengganjal di hati ya Pak Sidik ya. Jadi kira-kira Pak Sidik em, untuk melakukan hal seperti itu, Pak Sidik apakah perlu dukungan dari kalau misalnya perlu dukungan dari siapa saja gitu Pak Sidik? Sebenarnya yang saya harapkan utamanya diri saya sendiri dulu sih Bu, ya kan? Karena kan ini permasalahan soal perasaan hati saya gitu kan. Ya diri saya sendiri dulu minimal. Tapi kalau memang diri saya pun kurang mampu gitu kan Bu, ya paling saya minta ada yang bisa memfasilitasi lah Bu. Bisa aja kepala sekolah ya kan Bu, bisa kepala sekolah, bisa wakil kepala sekolah bidang kurikulum Bu, untuk menjembatani antara permasalahan yang saya hadapi dengan rekan-rekan senior saya ini tadi. Seperti itu Bu. Oh, oke Pak Sidik. Jadi perlu dukungan ya, pertama dari diri sendiri, lalu mungkin nanti kalau diperlukan dari kepala sekolah dan dari wakil kepala sekolah kira-kira seperti itu. Kalau mengenai waktunya gimana ya Pak Sidik ya? Kapan kira-kira hal tersebut bisa dilakukan? Kalau waktunya nih Bu ya, kalau berkaca pada proyek yang sudah saya jalani terkait suara demokrasi ini kan Bu, kami sudah masuk di tahap sosialisasi kemarin gitu kan, walaupun yang senior-senior tadi tidak hadir gitu kan, tidak andil dalam kegiatan tersebut gitu kan. Eh, saya rasa saya ingin secepatnya Bu, karena di awal September kita sudah mempersiapkan alat dan bahan, kemudian kemungkinan nanti eksekusinya di pertengahan September bisa atau di awal Oktober. Jadi saya pengennya secepatnya Bu, secepatnya seperti itu Bu. Oh, jadi Pak Sidik ada rencana untuk melakukan apa namanya pendekatan ini secepatnya yang mana dulu ini Pak Sidik yang mau Bapak lakukan langkah yang mana dulu kira-kira Pak Sidik untuk lebih jelasnya gitu. Uh, Langsung menjumpain lah kayaknya Bu ya. Saya pengen mungkin nanti di hari Jumat atau Sabtu saya coba memberanikan diri saya untuk langsung menjumpain rekan-rekan saya yang mungkin sebenarnya menurut saya sih Bu ya, mungkin karena kurang komunikasi barangkali Bu ya. Mungkin karena kurang komunikasi jadi mereka kurang paham. Jadi di Jumat dan Sabtu nanti lah Bu saya coba komunikasikan sama mereka kan. Siapa tahu ketika saya sudah menjalin komunikasi yang baik, mereka bisa terima. Jadi setelah kita bicara gini saya baru paham Bu ya. Jadi mungkin saja karena saya kurang komunikasi sama mereka. Andai kata saya komunikasi dari awal sama mereka mungkin kejadiannya nggak sampai seperti ini. Ini baru saya sadar Bu dari pembicaraan kita ini Bu. Iya, bagus Pak Sidik. Iya, jadi Bapak Sidik ada rencana langsung melaksanakan hal ini ya Pak Sidik ya. Betul Ibu. Jadi saat ini kan Pak Sidik kita udah ada di ujung pembicaraan kita ini. Kira-kira selain hal ini ada lagi tidak yang Bapak Sidik mau sampaikan? Yang mau saya sampaikan kira-kira mungkin cuman itu saja sih Bu ya kan, itu saja ya sudah cukup uh, pencerahan ya, kalau bisa dikatakan pencerahan yang saya terima pada kesempatan ini sudah cukup Bu. Karena sebelumnya saya agak sedikit blank Bu, apa yang harus saya lakukan, buntu saya Bu. Tapi di sela-sela pembicaraan kita tadi saya baru dapat nih jalan keluar. Oh mungkin komunikasi saya kurang. Maka dari itu saya mungkin harus menjumpai di Jumat dan Sabtu nanti. Saya rasa cukup itu dulu Bu yang saya sampaikan kepada Ibu Bu. Oke, baiklah Pak Sidik. Jadi nanti kan Pak Sidik saya kalau apa pengen loh Pak Sidik dengar gimana ini kelanjutan dari uh, cerita Bapak Sidik ini gimana hal yang udah Bapak lakukan apakah berdampak seperti yang Pak Sidik harapkan ya kan kira-kira. Nah jadi nanti kalau misalnya apa kan Pak Sidik kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Pak Sidik ya. Saya pengen dengar sekali loh Pak Sidik gimana perkembangan dari hal tersebut.
Ya, Sang- kira-kira seperti itu ya Pak Sidik. Sangat bisa Bu, sangat bisa Bu. Ya nanti saya akan sampaikan, saya ceritakan ya kan komitmen yang sudah kita ambil ini, yang saya jalani, saya akan ceritakan kembali sharingkan ke Ibu seperti itu. Oke. Ya, oke Pak Sidik ya. Sampai di sini dulu ya pembicaraan kita kali ini ya Pak Sidik. Oke, Siap selamat Bu. siang Pak Sidik ya. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Terima kasih juga sudah mengarahkan saya pada solusi. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang Pak Sidik. Oke.